Kegiatan DCKM Goes to Campus di Universitas Tidar benar-benar menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan membuka wawasan mahasiswa tentang bagaimana negara mengelola uang dan asetnya. Dengan mengusung tema lebih dekat dengan APBN dan kekayaan negara, acara ini mampu menghubungkan teori ekonomi publik dengan praktik nyata yang selama ini jarang tersentuh di ruang kelas. Materi yang dibawakan di JKN terasa sangat relevan, terutama ketika narasumber menjelaskan bagaimana APBN bukan sekedar angka dalam dokumen pemerintah, tetapi instrumen penting yang menentukan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat. Penjelasan mengenai pengelolaan barang milik negara, mekanisme lelang, serta peran DJKN dalam menjaga nilai aset negara juga disampaikan dengan sangat jelas, membuat isu yang kompleks menjadi mudah untuk dipahami. Yang membuat acara ini lebih berkesan adalah pendekatannya yang interaktif dan inklusif. Mahasiswa didorong untuk bertanya, berdiskusi, dan memahami bahwa pengelolaan keuangan negara bukan hanya tugas kementerian, tetapi juga memerlukan partisipasi generasi muda yang kritis dan melek informasi. Oke, jadi kita mau ke pertanyaannya ya. Bahan apa sih kak yang kakak pakai? Membedakan produk kakak dengan produk lain. Ini ada di judulnya yaitu tanaman borolai. Tanaman apa ya Pak? Borolai itu adalah sparkitam atau bisa dibilang dari tanaman jenis pinus-pinusan kayak gitu. Ini dari ekstrak. Ini ekstrak dari jenis tanaman pinus kayak gitu, dan itu baru pertama kali yang ada di Indonesia. Ini punya efek yang lebih dari tanaman lain, itu bisa menangkal sinar UV. Jadi di samping kita bisa menjaga makeup sampai 17 jam, ini juga bisa menangkal sinar UV. Ada SPF-nya ya Kak? Iya betul. Kalau SPF itu sampai SPF-nya itu tahanan makeupnya dibanding dengan sunscreen kimia biasa sampai 93%. Ekstrak tanaman doang. Ini produk kami satu-satunya masih yang menggunakan borolai karena ini kayak penemuan terbaru. Kita aja baru tahu borolai itu apa. Ya. Tanaman asli dari Indonesia, kita gunain bahan-bahan alami dari Indonesia. Maskotnya terinspirasi dari apa? Maskotnya namanya Kibi, terinspirasi dari kita. Lihat dong foto di kita. Nah, kira-kira apakah ada peluang ekspornya dari kakak ini? Kalau peluang ekspornya kita ada banget, karena sebenarnya kita itu mau mengalih ekspor kalau misalkan kita sudah bertumbuh selama 1 tahun. Target dari pendapatan kita, karena kalian manajemen, target pendapatan kita adalah 120 juta 1 tahun. Cheese. Pendapatan bersih. Kenapa? Itu pendapatan bersih. Itu bersih. Ini kalau kira-kira ngalamin BEP-nya itu di tahun atau di bulan keberapa kira-kira? Di kuartal ketiga. Ya, kalau produk kita lunas semua. Berarti 9 bulan ya? Harga produknya berapa kak kalau dijual di e-commerce? 129, tapi khusus KIM Expo cuma 89.000. Kalau untuk kalian beli hari ini detik ini juga 79.000 aja. 79.000. Thank you. Kalau mau ekspor tujuannya kira-kira kemana ya Kak? Kalau ekspor kira-kira tujuannya kemana ya? Kita mau pertama ke Asia dulu sih, sama negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, karena kalau kita mau yang dekat-dekat dulu dan juga kayak yang udah berkita sama kita juga, yang lebih dekat juga, mungkin lebih banyak channelnya ke sana. Baru nanti kita expand lagi kan ke channel lain. Berarti awalnya dari dekat dulu ya? Yes. Kakak ini pernah di apa aja nih Kak? Ini kalau kita personilnya, Personil. kita anggotanya itu dari aku, dari ekonomi, ini dari akuntansi, ini dari farmasi. Apa farmasi? Ya, dia yang racik, dia menemukan. Ya, yang formulasikan dari Ya, Kayaknya semester berapa ini Kak? kenapa? Semester berapa? tahun kan berapa? 3. Itu untuk penemuannya berapa lama? Idenya. Mencetuskan ide pertamanya itu kapan gitu? Dari bulan Mei kemarin. Dari bulan Mei kemarin. Kita researchnya tuh kayak borolai itu dari jurnal-jurnal kan. Baru kita teliti lagi di lab farmasi UI tentang proteksian teknologi ini. Kalian bisa berpikiran dari tanaman ini kok bisa ya Kak?
dari mana gitu. Itu uji lab dulu kan? Kita idenya dapat ide ini untuk dari baca kita baca kayak kita semua baca buku Indonesia apa aja baru kita mungkin buat ini karena ada penelitian gitu yang udah teruji dan kayak ya udah kita uji juga di farmasi ini jadi terbukti gitu ya udah kita masukin ke produk kan tadi kira-kira ekspornya kan ke benua Asia dulu baru menyebar ke benua yang lain. Nah Kak, kira-kira dari ekspor ini ada nggak sih manfaatnya bagi negara? Ekspor dari itu masuknya ke negaranya kayak misalkan ini ke China gitu jadi GDP China malah bertambah kan makanya dengan ini kita mau lewat ekspor juga kita mau nambahin pemasukan buat negara kita terus kita juga pakai tenaga kerja lokal kayak kita pakai rumah produksi lokal gitu itu biar dapat bergerak UMKM juga dan perputaran uangnya net off-nya itu semakin kayak berputar Pak gitu. Kalau mau ekspor pasti kan ada syaratnya. Kira-kira kalian sudah ada pemikiran untuk mempersiapkannya belum? Kayak surat izin atau apa gitu? Belum, tapi kita kalau legalitas kita udah NUB Indonesia udah itu. Ya, kalau buat kedepannya itu kan jangka panjang banget ya. Kita kan baru targetnya berdomisili kayak dari awal aja kita kalau ke Amerika kita ke Jabodetabek dulu, baru ke Pulau Jawa, baru ke Indonesia, nanti baru keluar negeri. Nah, jadi produk yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Indonesia ini adalah produk skincare dari tanaman Borelai yang merupakan jenis tanaman pinus-pinusan dan merupakan produk skincare pertama di Indonesia yang menggunakan bahan dasar alami ini. Nah, untuk peluang ekspornya sendiri, produk tersebut sangat mempunyai peluang ekspor ketika usaha dari produk ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, terutama untuk ekspor ke negara-negara di benua Asia. Nah, untuk manfaat dari ekspor produk ini bagi negara kita, tentu saja akan menambah pemasukan buat negara kita sekaligus memanfaatkan tenaga kerja lokal, rumah produksi lokal, sehingga membantu pergerakan ekonomi di Indonesia. Harga dari produk ini adalah 129.000 dan target dari penjualan produk ini adalah penghasilan sebesar 120 juta per tahun dan juga diperkirakan akan mencapai BEP pada kuartal ketiga atau pada bulan 9. Penemuan ide ini ditemukan oleh mahasiswa UI dengan membaca banyak jurnal dan mempelajarinya lagi melalui lab farmasi UI untuk meluncurkan produk tersebut.